Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alen Ferdiansyah dengan NPM 2213023060. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari hasil kerja tugas saya tentang pembuatan presentasi menggunakan Canva. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu materi gas mulia, menganalisis sifat fisik, sifat kimia, dan kegunaannya. Untuk kompetensi dasar yang dipakai yaitu 3.6, menganalisis sifat fisik, sifat kimia, dan kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pengetahuannya, 3.6.1, menjelaskan kecenderungan jari-jari atom unsur gas mulia dari atas ke bawah dalam satu golongan serta hubungannya dalam konfigurasi elektron gas mulia. Yang kedua, 3.6.2, menjelaskan kecenderungan titik didih dan titik leleh unsur gas mulia berdasarkan tabel yang disajikan. 3.6.3, menjelaskan hubungan kecenderungan energi ionisasi dan jari-jari atom pada unsur gas mulia berdasarkan tabel yang disajikan. Di alam, unsur dari gas mulia yaitu helium, neon, argon, krypton, dan xenon, kecuali radon, ini ditemukan dalam bentuk gas monoatomik atau satu atom tunggal. Jadi di alam itu, gas helium ini hanya terdapat secara monoatomik, misal helium ya helium aja, neon ya neon saja, dan seterusnya. Berikutnya adalah sifat umum dari gas mulia. Dari tabel di sini terdapat unsur-unsur dari gas mulia, kemudian ada nomor atomnya dan konfigurasi elektronnya. Dari tabel di sini ada suatu sifat kesamaan atau sifat yang mempengaruhi dari sifat umum gas mulia. Misalnya pada konfigurasi elektronnya, atom-atom unsur gas mulia ini mempunyai 8 elektron valensi atau oktet, kecuali helium yang hanya memiliki 2 elektron valensi, yaitu duplet. Karena konfigurasi elektronnya yang sudah penuh mencapai oktet dan duplet, maka unsur gas mulia ini bersifat inert atau stabil, sehingga dia sukar bereaksi, yaitu dia tidak mau berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Yang ketiga, terdapat di udara bebas sebagai gas monoatomik kecuali radon, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari gas mulia. Meskipun gas mulia itu sukar untuk bereaksi, namun pada tahun 1962 Niels Bartlett itu berhasil untuk mensintesis senyawa dari gas mulia. Awalnya dia melihat bahwa gas oksigen itu memiliki energi ionisasi sebesar 1170, dan untuk gas xenon sendiri energi ionisasinya yaitu sebesar 1077. Nah, karena selisihnya tidak jauh beda, maka Niels pun melakukan uji coba untuk direaksikan dengan PTF6, sehingga ternyata unsur xenon ini dapat bereaksi dengan PTF6 menjadi senyawa XePTF6. Meskipun demikian, ternyata baru senyawa krypton, xenon, dan radon saja yang dapat disintesis. Selanjutnya adalah sifat fisik. Di sini disediakan sebuah tabel sama seperti sebelumnya. Yang pertama, jari-jari atom itu bertambah dari He ke Rn. Itu dikarenakan dapat dilihat dari konfigurasi elektronnya, semakin dari He ke Rn itu orbitalnya semakin bertambah, sehingga jari-jari atomnya juga akan semakin bertambah. Yang kedua adalah titik leleh dan titik didih yang akan bertambah dari He ke Rn. Titik didih atau titik leleh ini berhubungan dengan AR atau MR. Jadi semakin besar AR atau MR suatu atom atau suatu molekul, maka
titik leleh atau titik didihnya juga akan semakin bertambah. Begitu pula dengan massa jenisnya. Selanjutnya yaitu energi ionisasi akan berkurang dari He ke Rn. Energi ionisasi ini itu merupakan energi untuk melepaskan satu elektron. Nah, kalau dilihat di sini, helium itu sulit untuk melepaskan elektron karena elektronnya sangat dekat dengan inti. Jadi gaya tarik inti itu sangat kuat. Jadi dia semakin sukar untuk melepaskan elektronnya. Apalagi ke Ne, Ar, Kr, Xe, dan radon. Itu karena jari-jari atomnya semakin besar, maka elektron di terluarnya itu akan semakin jauh dengan inti, sehingga semakin mudah untuk melepaskan elektron. Selanjutnya adalah afinitas elektron, itu berkurang dari He ke Rn. Afinitas elektron adalah kecenderungan suatu unsur untuk menerima elektron, atau besaran energi untuk menerima elektron. Semakin mudah menerima elektron, maka semakin kecil afinitas elektronnya. Selanjutnya adalah keelektronegatifan, yaitu berkurang dari He ke Rn. Sama seperti afinitas elektron, namun untuk keelektronegatifan ini merupakan kecenderungan unsur untuk menarik elektron ketika berikatan atau ketika ia dalam suatu molekul. Selanjutnya adalah kegunaan dari gas mulia. Untuk helium itu sendiri biasanya dipakai sebagai pengisi balon udara. Jadi balon udara itu biasanya diisi oleh gas helium. Untuk neon itu sebagai pengisi lampu berwarna, biasanya berwarna merah untuk pendingin reaktor nuklir. Untuk argon, yaitu pengisi lampu berwarna biru, biasanya dipakai untuk pengelasan logam dan pencegahan karat. Untuk krypton sendiri, itu dipakai untuk pengisian lampu kilat pada kamera. Untuk xenon biasanya dipakai sebagai obat bius dalam operasi. Untuk radon itu dipakai sebagai terapi radiasi sel kanker.